Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara oleh Nurul Inayah, calon guru penggerak Angkatan 5 kelas 05072 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah taman bermain. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Karena melalui media permainan, murid akan merasa senang dan tertarik sehingga memudahkan mereka untuk memahami materi pelajaran. Contoh penerapannya adalah dalam pembelajaran di kelas menggunakan media permainan. Yang kedua, melakukan ice breaking sehingga anak semangat dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, dan tujuan dari pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tugas guru menuntun, membimbing, dan menggali apa yang sudah ada pada diri murid, mengarahkan murid ke hal-hal yang baik agar kedepannya dapat hidup dengan kemampuannya dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Contoh penerapannya adalah dengan cara guru menuntun melalui pembiasaan seperti berdoa untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan, mengucapkan salam ketika masuk kelas, dan saat terlambat masuk kelas, anak mengucapkan salam dan meminta maaf kepada guru. Setiap pagi menyambut siswa di depan gerbang dengan menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan setiap hari Jumat membaca juz amma dan kebersihan lingkungan sekolah, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki anak. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan adalah berhamba pada sang anak. Artinya, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik dengan tulus, ikhlas menuntun dan melayani anak dalam tumbuh kembangnya. Karena murid bukan objek yang bisa kita perlakukan sesuai keinginan kita, tetapi murid adalah subjek. Murid diberikan kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, berekspresi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan hukuman, sehingga anak tumbuh dengan baik sesuai budaya dan lingkungannya. Contoh penerapannya adalah murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, berkarya, berkolaborasi, berpikir, menyampaikan perasaan, dan menyampaikan ide-ide mereka. Yang kedua, guru memposisikan diri sebagai orang tua kandung murid di sekolah, dan guru sebagai teman dan fasilitator yang baik, sehingga keterikatan emosionalnya semakin kuat, sehingga memudahkan guru untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman adalah pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai zamannya. Karena kodrat alam dan kodrat zaman tidak dapat terpisahkan dalam diri anak. Contoh penerapannya adalah anak belajar sesuai dengan perkembangan zamannya, yaitu dengan menggunakan media laptop. Yang kedua, orang tua dan guru bekerja sama dalam menuntun anak melalui paguyuban kelas, sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya di sekolah.
Tantangan yang pertama, murid pasif. Yang kedua, murid menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran di kelas masih cenderung menggunakan buku teks dan guru lebih dominan. Solusi 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model, pendekatan, metode yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pembiasaan secara kontinu dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada murid dan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk diterapkan di kelas. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.